Ya, pemirsa, ketemu lagi di Konco Kimpling. Minggu malam ya. Siapin teh, kopi, pisang goreng, kacang bawang, kacang godok, wah, mendoan, santai nonton Jogja TV. Konco Kimpling, luar biasa. Di sisi mana, Mas Kim? Nah, ini ya saya di stand di Kranasda Kulon Progo yang di support oleh Bank BPD DIY. Nah, coba. Nah, ini coba dulu. Ini semua produk UKM, ya, produk UKM. Nah, ini oh, ini topi wedok ya. Wedok. Nah, ya. Gitu. Wih, iki ono bose. Wih, Mas Afan iki pemimpin cabang Bank BPD Wates. Nah, ini ngobrol nggak? Monggo, siap. Ya, biar pemirsa tahu. Siap. Ada hal yang menarik dari Bank BPD. Mantap. Ya, berikan nggak? Ya, pemirsa, ketemu lagi. Dan kali ini saya akan memperkenalkan dengan Anda semua ya di Konco Kimpling Neng YIA ini dengan seorang tokoh di Kulon Progo, Wates tepatnya, yang memimpin sebuah bank daerah. Itu Mas Nur Afan, pemimpin cabang Bank BPD DIY Wates. Betul, Pak Kim. Matur nuwun, Pak Kim. Sudah berkenan memanggil saya pada hari ini. Sebuah kehormatan bisa dipanggil di acaranya Sobat Pak Kim. Ya, Mas Afan, Mas Nur apa Mas Afan? Iya, Mas Afan. Mas Afan sejak kapan di Wates? Saya masuk di cabang Wates bulan Agustus tahun 2022, Pak Kim. 2022 ya? Ya, hampir 6 bulan ini. Sudah ada hiruk pikuk tentang Yogyakarta International Airport ya? Pastinya. Nah, menurut Mas Afan sebagai pinca Bank BPD DIY Wates, apakah yang terekam dari kondisi masyarakat Kulon Progo atas perkembangan yang terjadi di Kulon Progo ini? Ya, terima kasih Pak Kim. Kehadiran YIA ini tentunya menjadi kebanggaan, simbol baru tidak hanya masyarakat di Yogyakarta tentunya, Jawa Tengah pun juga yang memiliki perbatasan langsung dengan Yogyakarta, khususnya Purworejo. Apalagi ini sebuah bangunan yang sangat mewah, modern, didesain memang untuk kelas internasional. Tentunya keberadaan bandara ini selain kemarin dari segi proses, tentunya pembebasan lahan ini juga hiruk pikuknya sebelum adanya bandara ini kan tentunya Kulon Progo mungkin tidak banyak dikenal, tidak banyak dibicarakan. Kemudian adanya bandara ini tiba-tiba juga banyak orang kaya baru juga karena mereka menerima ganti untung dari pemerintah. Nah, dana triliunan. Nah, yang paling penting tentunya dengan adanya bandara ini ekosistem perekonomian di sekitar bandara bergerak, juga mulai tampak. Ya. Sekarang kita melihat hotel-hotel berbintang 4, 5 sudah mulai dibangun. Kemudian jaringan transportasi kereta bandara yang sebentar lagi juga akan dikoneksikan dengan jalan tol. Ya. Ini tentunya akan menambah hiruk pikuk Kulon Progo. Ya. Nah, kaitan dengan perkembangan perekonomian, bagaimana perkembangan pemahaman, interpretasi, dan konkretisasi masyarakat terhadap dunia perbankan dari kacamata Bank BPD DIY Wates? Ya, kalau kami melihat potensi di Kulon Progo untuk kita kembangkan, terutama jumlah UMKM-nya. Kami sempat berdiskusi dengan Kepala Dinas Penanaman Modalnya, DPMPT dan perizinannya itu, kita sempat diberikan data yang terdaftar
di NIB-nya itu kita disodori hampir 15.000 pelaku UMKM Kulon Progo tok. di Kulon Progo. Artinya kalau ini betul-betul nanti bisa kita ajak berkembang bersama sesuai dengan tagline-nya BPD. Saya rasa ini bisa memberikan impact yang luar biasa untuk mengangkat masyarakat, mengentaskan kemiskinan yang di Kulon Progo ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi. Pada kenyataannya menurut Mas Afan dari kacamata Bang BPD DIY, berkembang bersama ini apakah sudah terwujud atau dalam proses? Saya rasa ya masih dalam proses ya. Kita mencoba mengajak para UKM ini untuk terus mengembangkan diri agar bisa naik kelas. Berbagai upaya Bank BPD DIY melalui program-program kegiatannya menggandeng UMKM. Salah satunya ya kita ingin menghadirkan UMKM ini bisa mendisplay produk-produknya di kawasan bandara yang sangat cantik ini. Ya, di belakang kita ini ada gerai UMKM untuk Bank BPD DIY. Harapannya mereka berani menampilkan produk-produknya di sini sebagai salah satu upaya kita mengajak mereka untuk naik kelas. Gitu Pak Gim. Nah, program andalan sendiri dari Bank BPD apa? Untuk saat ini kita selain mensupport permodalan bagi para pelaku UMKM. Itu dalam bentuk apa namanya? Kita kebetulan dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. KUR itu ya? Kredit KUR. Untuk tahun ini kebetulan 1 triliun yang digelontorkan nanti untuk mendukung permodalan UMKM. Nah, syaratnya apa Mas? Baik. Jadi begini Pak Gim, pemerintah ini mencoba ingin memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Kalau dulu orang kredit itu kudu duwe jaminan kira-kira seperti itu. Nah, melalui intervensi pemerintah dengan program KUR ini, UMKM itu bisa mengakses kredit sampai dengan 100 juta tanpa agunan. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa. Udah lewong usaha itu, yang penting punya kemauan dulu gitu, punya jaringan, ya kan. Baru berbicara masalah modal yang bentuknya duit kan gitu. Perbankan yang dulu mungkin ya takut ya. Gini Mas Afan, rumor masyarakat karena arep usaha ngopo usaha orang di modal. Nah, betul. Anu jileno kabeh jileh ora di jaminan gitu. Sekarang pemerintah konkret nih. Konkret bantuannya. Bantuannya. Iya. Itu maksimal 100 juta tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Ini kan sudah luar biasa ya. Sehingga syaratnya apa Mas? Yang paling penting kalau Pak Kim sering berbicara itu modal lewong usaha itu yang penting punya kemauan dulu gitu, punya jaringan, ya kan. Baru berbicara masalah modal yang bentuknya duit kan gitu, create produk segala macam. Nah, kalau syaratnya mudah, artinya dia sudah memiliki usaha paling tidak, usahanya paling tidak udah jalan 6 bulan sampai dengan setahun. Badan usaha? Badan usaha bisa CV, bisa perorangan, menyesuaikan, bisa UD, seperti itu. Jadi jaminannya adalah usahanya itu. Usahanya tersebut. Bahwa itu didasari oleh niat tadi ya. Niat, betul. Tentunya nanti kan petugas kami akan menganalisis prospek dari usaha ini seperti apa sih? Niatan murah kan gitu. Luar biasa. Nah, Mas, penggelontoran KUR khususnya melalui Bank BPD DIY Wates ini cukup respon cukup tinggi. Responnya cukup tinggi. Kalau tahun kemarin kita di angka 130-an miliar ya Pak. Untuk tahun ini mungkin targetnya 165 miliar di Kabupaten Kulon Progo ya Pak.
Oh, 265. Nanti harapannya di Juni sudah habis lah Pak nanti Pak. Biar nanti bisa kita nego lagi ke Kementerian Perekonomian untuk penambahan kuota seperti itu, sehingga masyarakat bisa betul-betul menikmati ini secara cepat. Luar biasa kan, bisa langsung datang ke Bank BPDDY Wates. Betul, betul. Menariknya lagi begini Pak Kim. Akses informasi tentang KUR itu tidak hanya di cabang Wates. Kita memiliki beberapa jaringan kantor ya, cabang pembantu. Itu kita ada sekitar 15 kantor cabang pembantu. Berarti hampir di setiap Kapanewon kita punya. Di Kapanewonnya di Kulon Progo kan 12. Bisa diakses juga. Bisa informasinya. Kemudian kita juga punya agen Bank BPDDY. Jadi masyarakat maupun badan usaha dia itu bisa menjadi agen Bank BPDDY. Dia bisa melakukan transaksi untuk melayani tarik tunai, setor tunai melalui agen tersebut. Termasuk juga aplikasi KUR itu juga bisa melalui agen tersebut. Nah, Mas, kui mau sing kredit KUR kui mau bunganya piye cicilannya? Bunganya kita ketahui bersama kalau KUR itu kan hanya 6% per tahun. 6% per tahun? Hanya 0,13 ya mungkin ya Pak. Per bulannya itu, setarannya itu. Nah, selama ini Mas, relatif sing merespon KUR itu, berapa persen yang berhasil dan yang tidak? Kalau kita berbicara persentase mungkin bisa di atas 90% ya. Begitu ya? Iya, NPL kita itu tidak sampai 1%, hanya 0, sekian persen yang KUR itu. Pengusaha UKM sing niat tenani ya suka ya? Banyak Pak Kim. Ya Pak Kim. Terus kemudian program unggulan kita selanjutnya selain KUR tadi, program kita adalah digitalisasi. Nah, piye? Digitalisasi ini kita nanti ingin masyarakat itu sekarang kan eranya non tunai, seperti harapannya dari Bank Indonesia itu ke depan transaksinya cashless society, gitu kan, masyarakat non tunai. Sehingga dengan perkembangan handphone yang luar biasa, hampir setiap orang bahkan mungkin punya 2 handphone, gitu. Jadi nggak perlu pakai dompet ya sekarang. Harapannya kalau outlet ini punya kris barcode gitu, belanja itu kan ayem, nggak pakai handphone. Ora perlu nggawa duit tunai banyak gitu kan. Delok-delok kono batik sing apik. Nah gitu aku ora nggawa duit. Nah, iso bayar kris Mas. Tinggal scan. Nah, tentunya dengan digitalisasi ini harapannya bisa meningkatkan omset juga toh Pak Kim? Iya. Ya kan? Untuk masyarakat seperti di Kulon Progo, Kapanewon yang relatif berada di tempat yang jauh dari perkotaan modernisasi. Bagaimana penerapan dari kris atau digitalisasi ini? Bagaimana? Iya. Adakah problem? Kalau sekarang jangkauan internet, wifi itu saya melihat sudah sampai ke Samigalo, Girimulyo. Ketika saya mampir di warung-warung di sana itu rata-rata mereka sudah menggunakan itu ya Pak Kim. Sehingga selama kita bisa mengakses internet, transaksi digital itu saya rasa sudah nggak ada masalah. Dan memang secara real, dengan Persani sendiri cukup aktif masyarakat? Cukup aktif Pak. Ya. Bahkan saya pernah ngecek salah satu rumah makan di kawasan Bukit Menoreh. Kalau di Kenteng naik gitu. Itu kalau pas akhir tahun Desember kemarin itu, mutasi yang masuk itu sangat besar Pak. Mungkin bisa di atas 50 juta masuk ke rekening itu. Sangat besar sekali. Kaget ya? Kaget. Padahal pucuk gunung. Iya betul. Itu real Pak. Saya ngecek sendiri. Nah, nasabah jenengan di Kulon Progo berapa total? Kalau untuk yang penabung itu di atas 200.000 nasabah Pak. Sangat besar. Yang kita untuk target tahun ini merchant kris itu di angka 17.400 Pak. Sekarang sudah tercapai sekitar 15-an ribu merchant Pak. Ya tinggal kita nanti bagaimana mengedukasi mereka. Itu paling penting. Jadi sangat tergantung dengan ini ya. Terpengaruh juga kondisi perkembangan yang ada di sini ya. Iya. Tahu walaupun masih jadi berita. Sudah menggerakkan. Iya, betul. Ya. Mas Afan sendiri melihat nanti Kulon Progo
seperti apa selain secara umum jadi kota yang baru gitu ya, tapi Iya. akan menjadi apa? Ya kalau saya melihat Kulon Progo sebenarnya termasuk daerah yang unik ya Pak. Unik itu dalam artian kalau kita kemarin heboh Yogyakarta termasuk yang kota yang termiskin, tetapi tingkat kebahagiaannya kok tinggi kan Nah, gitu. itu dia. Kemudian angka harapan hidupnya di Kulon Progo termasuk yang Iya. paling tinggi kan, Malah Kulon paling Progo, panjang ya. kan gitu. Sehingga harapannya kalau saya melihat dari segi tantangan ya Pak, dari segi tantangan adalah bagaimana mengajak masyarakat di Kulon Progo ini agar mereka mungkin lebih memiliki daya juang yang lebih tinggi Pak. Iya. Karena infrastruktur sudah ada seperti bandara, perhotelan. Iya. Nah, saya sangat berharap masyarakat terlibat menjadi pemain, tidak Iya. hanya jadi penonton. Iya. Jangan sampai nanti yang datang di sini nanti malah Orang orang-orang luar, ya. gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Sebagai contoh nanti kalau hotel, kita punya produksi lombok, padi. Iya. Maksud kita tidak menyuplai hotel tersebut, Iya. malah mereka ngambil ke daerah lain. Dan kita kewer-kewer jualan keluar. Ah, begitu Pak. Iya. Nah, ini peran BPD aktif ya untuk mensosialisasikan semangat kayak gini ya. Iya, betul Pak. Saya dan teman-teman Bank BPDI mencoba membangun sinergi ya Pak. Ya menggabung-gabung lah, ayo melu ning kono ning kene UMKM itu di sambung-sambung ben mereka juga jaringannya lebih semakin luas. Kalau jaringannya semakin luas, tentunya akses pemasarannya nanti juga akan semakin lebar. Secara kenyataan Mas Afan, memang ada tuh UMKM yang dibina Bank BPD dulu dari kecil terus menjadi besar itu. Ada Pak, banyak. Banyak ya? Banyak Pak, banyak. Yang dulu mungkin omsetnya hanya jutaan sampai dengan miliar itu banyak. Di Kulon Progo? Di Kulon Progo juga ada banyak. Oh gitu ya? Ya. Dan ini mestinya akan makin cepat ya? Makin banyak ya? Iya, harusnya. Menjelang ke depan ini ya? Semakin banyak. Dengan kemudahan-kemudahan akses permodalan, kemudahan akses untuk transaksi digital. Ini saya rasa mereka juga akan semakin cepat naik kelas. Ya. Bagaimana hubungan Bank BPD DIY, khususnya Wates, dengan masyarakat? Atau dengan pelanggannya atau dengan nasabahnya? Ya, kalau dari segi loyalitas, saya melihat mereka cukup bagus sekali dengan Bank BPD DIY. Artinya terbukti ada yang menjadi nasabah sampai dengan puluhan tahun. Itu karena apa mereka loyal itu? Ya tentunya pelayanan dengan mengedepankan kearifan lokal ya. Kita itu bank daerah tahu dan pegawai-pegawai kita adalah asli orang Kulon Progo, orang Jogja, sehingga kan tahu tuh karakter dari nasabah tersebut. Ini menambah kedekatan dalam hal berkomunikasi, lebih nyaman dengan mereka. Ya. Kemudian kita dari segi inovasi dan kecepatan pelayanan itu saya rasa juga menjadi faktor untuk nasabah itu loyal pada kita. Kuping niku Kok manggil lho? kesupan ya nopo. Oh, nake Mbak Buyut lho. Ada wadah nasabah secara Kalau informal. Di tempat kami di kantor pusat itu kan ada namanya UKM Center. Oke. UKM Center. Dulu kita pernah mau membangun marketplace sebenarnya untuk mendisplay Produk-produk produk-produk itu ya Pak. Tetapi sepertinya
tidak sesuai dengan harapan dalam pengembangan itu, terus tidak begitu maksimal. Tapi harapannya ke depan tetap UKM Center ini menjadi wadah komunikasi, mendisplay produk-produk UMKM tersebut. Ya. Gitu Pak. Keren ya, Bank BPD DIY. Iya. Cabang Wates. KUR maksimal 100 juta tanpa jaminan. Ya. Jaminannya adalah usahanya itu sendiri dan kemauan. Betul. Tes kemauan itu konkret ya? Konkret. Dan satu orang punya kuota sampai dengan 500 juta atau Pak Kim? Oh gitu ya? Ya, sampai dengan 500 juta. Sehingga cukup besar kan 500 juta. Iya, untuk menyongsong Kulon Progo berkembang ini kan. Iya, betul. Dan skema pembayarannya bisa disesuaikan dengan cash flow dari kemampuan. nasabah tersebut. Misalnya kalau pertanian dia harus tunggu panen. Iya. Nah, gitu ya? Iya Pak. Peternakan berarti dia 6 bulan sekali harus bayar pokok. Tambak udang di sekitar bandara ini kan banyak Pak Kim. Pengusaha tambak udang. Itu kita juga masuk di sana. Cabai, paku. Informasi yang luar biasa. Gitu Pak Kim. Mas Afan ini asli Jogja ya? Asli Jogja Pak Kim. Ya. Jogja. Kita ada suatu metode untuk tes audisi keaslian Jogja. Oh gitu. Ya, Nama nih gua. ya. Pokoknya sepele, menarik. Dunia Jawa. 14 tambah 18. 3 doso kali. Wah, bang ya, kleru ini. Soalnya kleru ini. 74 tambah 8. 8 doso kali. Oh iya, iso kleru. 78? 78 tambah 8. Oh, nggih. 8 doso 6. Oh, 74 nggih. 74 ya, Pak? Oh, nggih, kleru kula. 16 tambah 17. 3 doso 3. 13 tambah 9. 22. Wah, iki kleru. Kira mau iki lho. Mosok nggih kalih doso kalih? Enggak, kali likur. Kali likur ya? Kali likur. Kali likur. 42 tambah 16. Kawang doso 8. Sekleru. 42 tambah 16. Oh, tambah 16. 58. Nah. Kira mau iki? 58. Pinten niku? Piro? 58 iki. Iki 58. Kira mau gile kok. 58. Masa gangsal doso 8 Pak Kim? Gangsal 8. 27 tambah 25. 50 kali. Nah, terus. Ngaten ta? Luar biasa. Nah, ini bonusnya wonten meleh. Satu kata bahasa Indonesia, kromo gile napa? Untu, gigi. Gigi niku waja nggih. Waduh. Oh iya? Terus mboten? Apa ya? Waos to. Waos. Waos gigi. Oh, waos. Waos. Waos niku maca ya? Dipun waos nonton. Waos sih gigi. Coba dibrosek. Waja niku. Telinga. Kuping niku nganu nggih. Kuping niku Kromo gile lho. kesupan ya napa niki. Neke Mbah Buyut lho. Kagunganipun telinga Kagungipun anu ya. napa niku? Kuping niku talingan. talingan. Ah. Oh, talingan nggih. Rambut. Rekmo. Wah. Dompet. Dompet napa nggih niku? Nonton nggih. Wonten. Kaos kaki. Kaos kaki niki nganu. Nggih betul nonton niku. Enten apa? Wah, kesukaan Mana, no? kula man. Betul nonton. Mboten enten nggih. Kromo gile kaos kaki ora ono ya. Wah, soke. Apa istilah Jawa apa tuh kaos kaki ini? Betul nonton. Ada Pak lali kok. Betul nonton. Wow. Kaos suku. Luar biasa. Pak Nur Afan. Pemimpin cabang Bank BPD Wates. Cukup banyak informasi yang kita gali. Intinya bahwa
kita harus maju bersama, berkembang bersama. BPD khususnya, tapi juga kita sendiri memang harus maju sendiri. Matur nuwun, Mas. Nggih. Matur nuwun Pak Kim. Ya, sukses.